Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang, welcome untuk para pendengar podcast IKA Trisakti yang saya hormati. Perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadia Prita Gemala Jayadiningrat. Saya adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti tahun 1994. Saat ini saya adalah advokat dan konsultan kekayaan intelektual. Pada acara kali ini saya akan menjadi host atau podcaster Anda sekalian. Dan untuk menemani saya di acara hari ini, kami telah mengundang alumni berprestasi, yaitu Doa di Badai Holo atau yang biasa kita kenal dengan Mas Badai. Mas Badai ini merupakan alumni Trisakti, Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Mesin, Angkatan 96. Saat ini Mas Badai menggeluti dunia musik dan entertainment. Beliau merupakan seorang musisi atau produser, songwriter dan juga singer yang telah memulai karir profesionalnya di dunia musik sejak tahun 1999. Ya, betul. Beberapa lagu hits Mas Badai yang sudah tidak asing seperti Aku Cuma Punya Hati, Bila Rasaku Ini Rasamu, Cinta Datang Terlambat, Lagu Rindu Demi Cinta, dan banyak sekali hits Mas Badai lainnya yang pasti semua sudah kenal. Pada kesempatan di podcast ini kita akan bincang-bincang ya Mas Badai, diskusi mengenai perjalanan karir Mas Badai dari tahun 1999 sampai sekarang, berarti sudah 23 tahun. Luar betul. biasa. Suka dan duka yang dialami oleh Mas Badai sebelum pencapaian saat ini. Terus kita akan membahas penghargaan-penghargaan yang didapatkan Mas Badai, proyek-proyek besar yang telah dilaksanakan dan yang sedang berjalan. Dan juga kita sedikit akan membahas dunia hukum, karena di dunia Mas Badai ini akan saling berkorelasi dengan yang namanya hak cipta, hak cipta dan karya-karya apa saja yang dapat didaftarkan hak ciptanya, dan juga perlindungannya apa saja yang didapat dari Mas Badai sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, dan juga upaya-upaya awal Mas Badai untuk mencegah jangan sampai karya-karyanya ditiru oleh orang lain atau pihak ketiga di sosial media maupun di media-media lainnya. Dan juga yang terakhir dan sangat penting menurut saya di sini adalah tips dari Mas Badai. Betul. Untuk teman-teman kita alumni Trisakti yang berminat untuk berkarir di bidang musik, baik itu untuk menjadi musisi, penulis lagu, dan juga yang untuk yang berminat di industri rekaman. Bagaimana kiat teman-teman kita untuk memulai dan juga agar jangan menyerah pada prosesnya. Karena pencapaian yang luar biasa itu tidak secara instan, pasti ada prosesnya, up and down-nya. Betul. Demikian ya prolog pembukaan kali ini. Terima kasih. Kita langsung masuk ke materi ya Mas Badai, yaitu diskusi dengan Mas Badai seputar perjalanan karir Mas Badai. Bisa tolong diceritakan perjalanan karir Mas Badai sejak tahun 99 sampai 2022 ini, yaitu sudah 23 tahun berkarya. Dari awalnya bagaimana, terus sampai pencapaian yang saat ini yang luar biasa ini bagaimana, dan juga up and down-nya bagaimana, suka dan dukanya. Terima kasih sebelumnya buat IKU Sakti juga dan Mbak Nadia yang ternyata juga 2 tahun di atas saya ya, 94 ya kan Nadia ya. Dan saya memulai karir itu sejak 99, dalam artian karir mendapatkan uang dari dunia musik ya. Saya ingat banget tuh saya baru tahun ketiga kuliah tuh Kak. Baru tahun ketiga kuliah dan ayah saya baru meninggal pada saat itu bulan Juni 1999, ayah saya meninggal dan saya lagi dalam tahap-tahap untuk menjelang, kalau di teknik mesin tuh ada ekskursi namanya. Ekskursi itu kayak kuliah kerja nyata gitu ya. Itu semester berapa ya? Semester 6 ya kalau semester tahun 6 mau ke 7 lah gitu kan. Nah itu butuh biaya, terus udah gitu juga saya lagi persiapan juga untuk ada tugas merencana dasar. Pada saat itu ada program kuliah saya yang harus butuh biaya juga gitu kan. Nah akhirnya saya mencoba untuk cari kerja tuh Kak. Saya cari kerja dan saya nggak pernah kepikiran untuk kerja di dunia mechanical engineering dulu karena kan belum kelar ya. Jadi saya pikir saya punya talenta musik, saya basically adalah pemain musik gereja. Saya cari kerjaan lah di sekitar percetakan negara pada saat itu Jakarta Pusat. Saya ketemu saya ketemu satu rumah di pinggiran jalan percetakan negara. Saya boncengan sama teman saya tuh, saya bilang, lu duluan aja deh, kita mau ke rumah temen juga, lu duluan aja, nanti gue nyusul gitu. Lu mau kemana gitu? Kok di sini gue penasaran, di sini kayaknya ada lapangan kerja nih, ada lowongan kerja, karena di pagernya tulisannya membuka lowongan kerja. Saya berhenti tuh Kak di situ. Saya berhenti dan saya memberanikan diri masuk ke dalam rumah itu.
Iya. Ternyata rumah itu adalah studio rekaman. Oh. Studio rekaman. Sebelumnya nggak tahu itu. Nggak tahu. Tempat Jadi apa. saya pikir ya ini cuma rumah kok, rumah buka lowongan kerja gitu kan. Saya tanya ada kerjaan apa di sini gitu. Apa namanya, ada yang buat bersih-bersih studio kek, atau mungkin operator kek, atau mungkin apa kek, main keyboard kek gitu kan. Dia bilang kalau pekerjaan untuk dunia musik itu udah ada semua orangnya. Yang nggak ada cuma satu. Apa tuh gitu kan? Office boy. Serius Mas? Serius. Aku udah pernah cerita ini waktu konserku pertama ya, 21 tahun 2020 di salah satu media. Nah, akhirnya aku ambil office boy itu. Office boy itu aku ambil dengan motivasi adalah minimal aku bisa bayar fotokopian di dekat FTI itu. Dulu tuh teman-teman bilang itu daerahnya namanya Jonai. Nah, itu fotokopian Jonai itu dekat FTI. Nah, terus saya bisa, kadang-kadang saya ngambil buku-buku juga di Muardi itu, Jalan Muardi. Dan yang paling penting adalah buat hari-hari aja, karena kan saya tinggal sama ibu saya, kakak-kakak saya udah pada menikah semua. Jadi praktis saya harus cari uang. Akhirnya saya jalanin jadi OB itu. Dari OB itu mulai bulan Juli, sekitar sampai 6 bulan tuh Kak. Di bulan ke-6, saya masuk tuh dari jam 6 sore, selalu dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Shift malam berarti Shift malam, ya? karena kan pagi siang kan saya kuliah dulu tuh. Ya udah, saya masuk dari jam 6 sampai jam 3 pagi. Di bulan ke-6, saya datang seperti biasa. Saya lagi bersih-bersihin keyboard lah, nyelap-nyelapin mixer lah, segala macem. Ada satu klien masuk tuh Kak. Klien masuk, bawa bapak. Terus saya bilang, Pak, ini shiftnya jam 7 ya? Oh iya, saya kecepatan nih datangnya ya. Iya Pak, kecepatan. Bapak tunggu di luar aja dulu gitu kan. Oke gitu kan. Tiba-tiba dia balik lagi. Pas dia mau keluar dia nggak jadi, dia balik lagi tuh Kak. Dia bilang, kamu di sini kerjaannya sebagai apa? Sebagai office boy Pak gitu. Kamu bisa main musik? Bisa Pak. Nah coba kamu bisa main apa? Bisa main piano Pak. Gitu. Akhirnya saya main tuh Kak, main. Ternyata dia suka sama permainan saya. Dan akhirnya dia bilang, kenapa kamu milih jadi OB gitu? Ya karena saya butuh dana Pak untuk saya kuliah gitu kan. Kamu nggak malu ya melakukan ini? Enggak Pak. Karena saya harus bantu orang tua saya gitu kan. Akhirnya dia bilang, ya udah saya panggil operatornya. Dia panggil tuh Kak operatornya. Dia bilang, Badai ini mulai besok jangan jadi OB lagi katanya. Bilang sama ownernya. Rupanya dia tuh klien yang memang benar-benar inilah klien istimewa lah di situ. Akhirnya dia mempercayakan album-albumnya dia untuk saya kerjakan Kak. Oh, itu yang awal menemukan bakat. Awal menemukan Mas bakat Badai, ya, di dunia iya, rekaman. Dan akhirnya saya bisa terima uang pada saat itu, satu lagu tuh 120.000. Oh iya. Untuk Itu udah mulai, saya kira cuman mengiring dengan piano, ternyata udah langsung mengaransemen lagu. oke. Dia tuh produksi lagu album anak-anak Kak. Dari situ awalnya saya mulai dipercaya, dan setelah itu rezekinya mulai terbuka. Sampai saya bisa menciptakan lagu buat penyanyi-penyanyi Indonesia justru jauh sebelum saya ketemu Chris Patti justru. Oh gitu. Gitu. Ini berarti kita harus mundur sedikit ya. Yang mengencourage Mas Badai untuk main piano tuh siapa untuk belajar piano? Apa mungkin Sebenarnya les piano sebelumnya atau orang tua yang mendukung? Nah, ini pertanyaan menarik karena sebenarnya saya bukan anak yang disupport sama orang tua untuk jadi musisi. Jadi orang tua saya tuh gila sekolah Kak. Sekolah sampai tinggi-tingginya kalau bisa sampai langit ketujuh deh sekolahnya gitu. Harus berdigri gitu Harus ya. berdigri Iya, gitu. Nah, untungnya ya saya dapat S1 gitu kan. Tapi sebenarnya jiwa saya tuh bukan di dunia mekanikal gitu. Saya dunianya tuh di art. Saya dulu mau masuk salah satu kampus kesenian di Jakarta gitu kan, tapi tidak diizinkan karena ayah saya punya obsesi harus menggantikan kakak saya yang udah meninggal yang adalah insinyur teknik sipil. Oh, dari teknik sipil. Iya. Dan saya Abang harus atau Mbak tuh? abang, Abang, nomor 1. ya, oke. Nah, saya diobseskan harus begitu. Nah, untungnya saya ada kemampuan juga ke situ secara akademis. Jadi ya repotnya kan kalau salah jurusan kan bisa drop out atau segala macam kan gitu kan. Ya udah akhirnya saya cobalah ikutin kemauan orang tua. Kalau soal musik sih saya lihat kakak-kakak saya. Jadi memang dari keluarga ada Ada darah musik. ya. Iya, Itu tapi nggak disupport bakat sama ya. orang tua Oh, gitu. Nggak gitu. disupport. Kalau dari orang tua sendiri mungkin sebenarnya jago musik tapi nggak dikembangkan. Iya, musik-musik gereja aja sih Kak. Musik gereja, ya, Musik gereja aja. Terus mereka menilai tuh pada saat itu musik tuh
apa sih musik ini gitu. Mereka bisa menghasilkan apa sih buat kamu tuh apa gitu loh. Iya. Ya kan pada Memang saat ada itu pemikiran kolot orang tua zaman dulu Iya. ya. Harus sarjana, kalau bermusik tidak ada masa depan, suka Iya, begitu. betul. Apalagi kalau mau alirannya yang lebih kacau misalnya metal Iya seperti itu. gitu, karena mungkin mereka udah punya pengalaman. Ada beberapa saudara-saudara saya juga yang main musik ternyata jatuhnya ke ya begitulah ya, ke lorong-lorong yang gelap kayak gitu. Iya. Nah akhirnya, tapi saya dilesin piano. Saya boleh latihan musik, tapi mengambil profesi sebagai musisian nggak bisa. Oh, jadi seperti secondary, tapi yang penting degree tetap ada Akademisnya dan akademis berjalan. harus berjalan. Betul. Ya. Karena Mas Badai ini kan sampai selesai ya di Iya, teknik mesin ini betul. ya. Iya, dan nggak ada kendala ya. Jadi maksudnya nggak terhambat semesternya, nggak sampai cuti atau apa. Dulu sih sempet Kak. Oh, sempet. Untungnya cepet sadar. Oh gitu. Jadi ini Cepet sadar, cepet bukan ya, sadar. 1 koma sempet dong. Apa? Satu. Itu pastilah. Semester 1 kita nasib 1 koma. Oh, nasakom ya. Karena kaget kan Kak, kaget Iya, gitu iya. kan. Tapi ya semester 2 udah mulailah ada poin Diseriusin dikit, ya, 2 koma segala macam. Dan pada saat akhir-akhir tuh ya namanya kenakalan mahasiswa pada saat itu ya. Iya. Untung cepet sadar. Iya. Jadi aku selesai 4,5 tahunan lah gitu. Iya, apalagi kalau mesin rentan ini ya. Panas Iya, sedikit. panas nih. Udah jadwal tuh Kak. Iya, udah jadwalnya. Nah, itu antara lain niat untuk bikin kampus libur. Iya betul. Langsung yang seneng banyak Betul, fakultas. Gitu. Betul. Oke, terus itu berarti suka dan duka ya. Ternyata luar biasa sekali Mas Badai itu dimulai pekerjaan pertama itu justru nggak di bidang musik ya. Iya. Cuman ada orang yang benar-benar penyelamat nih Mas Badai, kalau Betul. saya menganggap ya, yang Betul. menemukan talenta Mas Badai sehingga dia bisa mengetahui bahwa Mas Badai ini berbakat Iya. untuk bermain piano ya. Dia awal meyakinkan aku lah tepatnya. Jadi aku tuh pada saat itu kan sedang tidak dalam kondisi yang yakin apakah pekerjaan dan bakatku ini bisa menghasilkan. Tapi dia bisa seperti punya visi bahwa enggak kok, lu mainnya bagus kok gitu. iya. Lu bisa kepake nih gitu kan segala macam. Nah itu Hebat ya. seorang bapak inilah yang sampai hari ini dia tidak mau disebutkan namanya. Setiap kali saya podcast di mana-mana dia nggak mau disebutin gitu. Di say thank you aja Mas Terima Badai. kasih Om. Tuhan Terima berkati kasih, Om ya. selalu. Karena kalau kita menabur pasti menuai Iya, kan Mas amin. Badai. Iya. Amin. Oke, terus kita lanjut lagi Mas Badai. Iya. Ke dalam perjalanan Mas Badai itu kan Mas Badai sudah menemukan petnya ya. Betul. Langkah apa yang harus ini, ternyata Mas Badai bertalenta di bidang musik. Dan saya juga melihat ada banyak penghargaan ya. Cuma saya nggak Iya, hafal, iya. mungkin Mas Badai bisa menceritakan di sini penghargaan-penghargaan yang sudah didapat di Iya, dunia musik. Di dunia musik ya. Ya lumayan sih Kak, maksudnya dalam perjalanan 23 tahun aku berkarir ini, kalau dengan grup band, dengan Krispati waktu saat itu kami memenangkan 3 kali Anugerah Musik Indonesia, kemudian ada SCTV Music Awards, penghargaanku pribadi juga ada keyboardist terfavorit juga SCTV Awards 2009, kemudian ada penghargaan Asia sebanyak 3 kali, lalu platinum setiap album gitu ya, kemudian saya menerima AMI Awards juga secara pribadi 2019 kemarin sebagai produser terbaik juga, dan ya masih banyak yang lain lah ya. Yang jelas penghargaan itu sih buat saya bonus aja sih, artinya kita benar-benar ketika kita berkarya, kita bikin lagu bagus, aransemen bagus, manggung keren, ya itu bonus aja buat kita. Harusnya si musisi tanpa awards aja harusnya tetap berkarya, punya iya. masterpiece keren. Karena itu cuma booster aja sih buat kita. Ya penghargaan itu kan bisa juga faktor like or dislike juga kan, gitu kan. Ada orang yang menganggap oh pantas dia dapat penghargaan, ada orang juga yang bilang ada yang masih lebih pantas lagi. Jadi itu sebenarnya Biasanya faktor penilainya siapa ya Mas Badai? Masyarakat, jadi kayak dikasih pooling untuk masyarakat memilih siapa? Atau ada penilainya, ada jurinya? Ya, kalau di Anugerah Musik Indonesia saya kebetulan 13 tahun sebagai dewan kategorisasi, itu memang filtrasinya memang ketat Kak. Jadi semua single-single baru atau album-album baru kan mendaftarkan dulu di situ, yang edar dari bulan sekian sampai bulan sekian, itu kan mereka punya periodikalnya kan. Jadi mendaftarkan segala macam, terus kami yang mensaring, dewan kategorisasi, artinya bukan mensaring dia pantas masuk nominasi atau enggak, tapi kita memisahkan aja, oh yang reggae di sini, yang rock di sini, yang pop di sini, yang jazz di sini.
Karena ada beda kelompok aliran musik betul, ya, betul. yang beda-beda. Nah, Ya. itu kita 3 sampai 4 hari tuh Kak dengerinnya 500 lagu. Oh. Kalau Mas Badai kelompok apa? Pop ya? Kategori saja ya, aku masukin di pop. Di pop. Pop itu banyak banget yang ngirimin untuk masuk nominasi. Setelah masuk kategorisasi baru tuh difilter dari pollingan, pollingan Dewan Suaranya AMI. Baru bisa tuh masuk nominasi jadi 5. Gitu. Tapi kalau yang program-program TV ya mungkin polling dari SMS gitu dan mungkin penjurian juga gitu. Oh, jadi memang banyak ya tahap seleksinya ya? Tahap seleksinya banyak, karena kan Anugerah Musik Indonesia itu kan dia license-nya itu kan mengambilnya dari Grammy gitu. Oh, iya. Iya gitu. Ada penyetaraan nggak? Jadi maksudnya kualifikasi yang untuk pemenangnya itu disamakan dengan standar internasional seperti itu gitu? Pastinya kalau AMI sih ya. Ada begitu ya? Karena kan tadi yang aku bilang dia license-nya di bawah Grammy, mengikuti rules yang memang ditetapkan oleh Grammy. Tapi kalau masalah kategorisasi kan tergantung genre juga kan. Mungkin kalau di sana R&B, tapi di sini urban music gitu. Atau mungkin rocknya ada contemporary rock, di sini nggak ada gitu. Jadi memang bedanya hanya di kategorisasi aja. Oh gitu. Berarti benar-benar dengan sistem penjurian dan penyeleksian yang ketat, itu berarti Mas Badai udah luar biasa karena Ya, lumayan. untuk artis-artis yang menerima penghargaan itu jadi nggak main-main seleksinya. Ya, betul, jadi betul. nggak istilah kata kan suka ada yang penghargaan tapi nggak jelas kategorinya apa. Jadi di situ yang menerima penghargaan juga kualifikasinya juga Benar, so-so lah ya. gitu. Jadi memang keprofesionalannya bisa istilahnya kita ragukan gitu. valid ya, Iya. penilaiannya valid gitu. Iya. Oke. Terus ini Mas Badai. Mas Badai kan mengikatkan diri dengan berbagai proyek ya. Banyak proyek yang sudah selesai baik yang di masa lalu dan yang sedang berjalan saat ini. Bisa diceritakan Mas Badai proyek-proyek itu dan goalnya apa di proyek itu? Oke. Kalau saya sama band saya yang dulu Krispati itu saya 13 tahun sudah menghasilkan 8 album. Kemudian yang mana 99% lagunya adalah lagu saya di sana ya, di sebelah sana. Kemudian 90%? 98% bahkan ya gitu. Karena benar-benar lagu Mas Badai iya, semua ya? lagu saya semua. Yang hits ataupun yang non hits kan kalau di album kan paling cuma ada 4 lagu hits yang dimasukin video klip. Genius in the band itu. Genius in the band. Mas Badai ini orang jeniusnya di band itu. Iya, nah setelah eranya saya di Krispati, saya bentuk Badai Romantic Project dari sejak 2016 sampai hari ini gitu kan. Itu di luar Krispati ya? Di luar Krispati gitu. Nah sekarang sudah mau masuk tahun ke-7 untuk Badai Romantic Project. Kemudian saya jalanin juga sebagai produser dan songwriter juga. Sebenarnya produser sama songwriter itu udah saya lakukan sejak tahun 2002 ya. Waktu pertama kali saya bikin lagu untuk Leoni Fitria Hartanti, itu artis cilik. Artis cilik Leoni, terus masuk ke eranya Rosa, masuk ke Agnes, Terry, Astrid, Judika. Sampai hari ini pun saya lagi memproduk Bams juga untuk recycle salah satu lagu legendaris gitu kan. Bams harus diangkat lagi nih karena gitu. Suaranya bagus sekali. Jadi memang saya emang untuk produser songwriter udah lama jalanin ya kan. Terus baru keluarin album juga nih saya 23 tahun Badai berkarya, Cinta Hidup dan Wanita di gerai, boleh nyebutin ininya nggak sih? Gerai makanannya boleh nggak? Boleh ya? Di gerai Kentucky Fried Chicken. Di seluruh outletnya KFC, lagi tour juga, saya lagi on tour juga nih Kak untuk promo album itu. Oh berarti ada CD-nya Mas Badai? Ada di KFC ada di KFC. Wah, tahu gitu saya request tadi ya CD-nya. Saya lupa bawa sebenarnya. Lupa bawa lagunya. tadi sih mau bawa tuh sebenarnya. Jadi CD ini sedang penjualannya lagi bagus nih. Terus kita lagi promo tour juga gitu. Kita lagi tour sampai tanggal 9. Itu keliling Indonesia ya? Untuk yang sampai tanggal 9 ini masih di Jabodetabek, tapi diselingin juga luar kota gitu. Itu penyanyi-penyanyinya random apa? Penyanyinya ya random, ada Mita Lestari, ada El Matu, kemudian ada Regina Idol. Oh, tapi yang memang ini ya selalu bekerja sama dengan Mas Badai. Betul. Ya. Karena saya lihat ada beberapa lagu Mas Badai itu di luar dengan Krispati ya. Iya. Banyak sekali seperti dengan Mbak Mita, dengan Agnes, Monica. Ya, terus Maudy Ayunda, kemudian ada Mas Judika ya. Judika, Rosa, Agnes, terus Terry, Astrid, siapa lagi ya?
Lea Simanjuntak dan banyak lah Kak gitu. Oh iya Mas Badai, kalau dengan Bang Semi kan kayaknya udah ini ya, udah melekat banget lagu Mas Badai dengan karakter suaranya Bang Semi. Cuman kalau untuk artis-artis lain, syarat dari Mas Badai untuk saya memberikan lagu ini untuk dinyanyikan oleh artis ini tuh gimana Mas Badai menentukan? Kalau saya cocok dengan suara yang mana ya, gitu? Kalau saya pertama kalau ada penyanyi minta lagu ke saya, baik itu yang junior ataupun yang senior gitu ya, yang pertama harus saya suka dulu gitu sama karakter suaranya. Dan saya melihat ada good relationship gitu, antara saya dengan penyanyi ini gitu kan, karena menurut saya itu yang kayaknya di dalam pekerjaan nomor satu ya Kak ya, gitu ya, daripada ya jadi kalau bekerja sama dengan baik. Betul, kalau skill memang dibutuhkan, tapi skill tanpa attitude yang baik saya rasa sama aja sih ya. Jadi saya melihat sampai ke situnya sih gitu. Terus pertama itu, yang kedua ya pasti kemampuan dia bernyanyi. Paling tidak membuat lagu saya menjadi enak gitu. Bukan menjadi keren tapi enak. Kalau menurut saya keren tuh ada umurnya, tapi kalau enak tuh long term gitu. Mau didengerin sampai kapanpun tetap enak. Nah yang ketiga, saya melihat juga bahwa saya tidak pernah nyetok lagu Kak. Jadi kalau Badai itu nggak pernah punya songbank. Jadi kalau orang ke studio saya, Mas buka dong songbanknya, nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena saya selalu customize. Oh jadi lagu ya pada saat itu ya dibuat. Iya. Jadi misalkan waktu itu pernah ya Cakrakan datang ke saya, dia mau minta lagu ke saya. Saya udah tahu dia udah ngeluarin harus terpisah itu ya, kalau nggak salah single pertamanya dia. Tapi kalau belum ketemu, saya belum dapet gerengnya. Setelah saya dengar dia langsung nyanyi, akhirnya saya bisa bikin lagu buat dia gitu. Dan lagunya ya seminggu setelah itu saya baru bikin. Jadi benar-benar saya kayak tukang jahit aja gitu. Jadi karena menentukan loh Mas, kan kalau kita makanya kadang orang suka menyanyikan ulang kan Mas. Baik itu yang menyanyikan ulang artis terkenal maupun yang artis tidak terkenal, itu tetap kesan yang beda ya dengan lagu pertama kali dinyanyikan. Betul. Jadi untuk pertama kali dia akan dipublish oleh siapa satu lagu itu benar-benar menentukan. Tapi sejauh ini saya lihat Mas Badai kayak cocok nih. Jadi lagu-lagu yang dinyanyikan oleh berbagai artis itu memang pas dengan karakter suaranya mereka. Iya, mudah-mudahan sih saya bisa sampai ke tahap itu, karena menurut saya lagu itu memang jodoh-jodohan Kak. Aku cuma punya hati itu sebenarnya untuk Novita Dewi. Novita Dewi itu pemenang juaranya X Factor. Tapi kenapa Mita Lestari yang dapet? Karena pada saat itu bukan jodohnya Novita gitu. Oh gitu. Iya. Untung tetap hebat sekali dinyanyikan Mbak Mita ya. Termasuk saya nonton konser Mas Badai kemarin, wah tuh saya sampai, aduh ini keren banget suaranya Mbak Mita. Iya gitu. Jadi kayak Cinta Datang Terlambatnya Maudy Ayunda. Saya ketika produser filmnya Maudy, mungkin teman-teman podcast ini yang pernah nonton film Refrain ya, itu kan yang membintangi kan Afgan dan Maudy. Dua-duanya saya udah pernah bikin lagu. Itu sutradaranya datang ke saya, bikinin lagu dong buat film ini. Ceritanya tentang apa? Skenarionya mana? Saya nggak pernah dapat skenarionya Kak, jadi nggak pernah baca. Dia cuma bilang pokoknya pernyataan cinta yang terlambat deh. Lu seneng sama orang, cinta sama orang, tapi telat gitu. Dia harus jadi langsung minta begini, liriknya tentang ini dan gitu ya. Kerja Roro Jonggrang tuh kalau saya bilang ya. Kerja pagi siang malam tuh ya kan. Waduh. Terus skenarionya gimana? Udah deh Mas, skenario kayaknya nggak sempet dikasih ke lu bikin aja. Ya udah saya bikin. Pedomannya cuma pernyataan cinta yang terlambat gitu. Udah saya bikin liriknya, saya bikin nadanya, saya kirim 2 hari kemudian. Ya puji Tuhan alhamdulillah ya mereka seneng dan pas gitu sama suaranya Maudy. Tapi luar biasa loh, saya karena memang saya nggak ada talenta di situ ya, bidang saya di bidang yang lain. Tapi saya selalu kalau mencoba memahami pencipta lagu, itu tuh satu hal yang susah ya Mas, kalau nggak ada inspirasinya sama sekali. Untuk dari mulai musiknya, kata-katanya. Itu kalau saya nonton film Music and Lyrics itu Mas. Music and Lyrics betul, itu kan film favorit juga. Satu lagu itu panjang sekali Mas. Ya, itulah yang makanya saya bilang, bayangkan saja dunia tanpa lagu. Ya, dunia tanpa lagu tuh saya rasa sepinya kayak gimana ya, artinya benar. Membuat sebuah karya itu perenungannya tuh sangat-sangat dalam, bahkan kita tuh kalau mau bilang nangis darah ya nangis darah gitu. Benar, menulis satu kalimat aja untuk satu lirik itu kalau saya tuh butuh effort Kak.
effort dari mengingat memori, membongkar kenangan-kenangan gitu untuk menulis ya 1 atau 2 kalimat. Nah, ketika itu jadi sebuah lagu dan itu menjadi sebuah lagu yang bisa dinikmati masyarakat, nah itulah kenapa kita mau berjuang untuk mempertahankan itu karena prosesnya itu nggak gampang. Iya, benar, Mas. Dan mencipta lagu itu bukan sesuatu yang gampang. Itu gift gitu. Ya kan? Kayak semua orang bisa nulis puisi, bisa. Nulis mengarang, karangan segalanya bisa. Tapi rasanya itu hanya dimiliki hanya buat mereka-mereka yang ada giftnya. Iya, benar. Gift di situ maksudnya gitu kan. Atau mungkin semua orang mungkin bisa belajar hukum, tapi yang punya gift adalah mereka-mereka yang menjadi lawyer, menjadi praktisi hukum gitu. Ya kita bisa belajar, tapi mungkin rasanya beda gitu. Itu untuk teman-teman melihat prosesnya Mas Badai untuk menjadi satu karya masterpiece itu. Alhamdulillah, puji Tuhan kalau pemerintah udah melindungi karya-karya seperti itu dalam ranah Undang-Undang Hak Cipta. Bahkan perlindungannya sampai 70 tahun untuk karya individual dan 50 tahun kalau karya cipta itu dimiliki oleh badan hukum. Jadi itu nanti kita akan masuk ke ranah hak cipta, Mas Badai. Oh ya, satu lagi Mas Badai. Ada nggak sih yang terinspirasi dari satu hal yang menyedihkan, misalnya kepergian atau kematian atau ada yang sakit gitu, ada, untuk Kak. melahirkan suatu karya? Ada. Jadi gini, ini sebenarnya ceritanya jadi kita melo sedikit nih di sini. Agak supranatural. Oh, supranatural. Waduh. Saya nggak nyangka malah supranatural. Minum dulu. Jadi gini. Mistis sedikit ya nih berarti. Memang. Tapi ini kejadian, Kak. Tapi saya nggak percaya ya. Saya bukan nggak percaya mistik. Tapi saya nggak mau mengikatkan asumsi saya terhadap hal ini gitu. Tapi ini terjadi. Waktu saya persiapan album kedua bersama Dang Krispati tahun 2006, kita lagi persiapan album kedua, diselingi juga oleh tur panjang. Teman saya cerita, dia curhat bahwa dia punya pacar, sudah hampir menikah di Pontianak. Ini teman di dunia musik teman di dunia kampus waktu itu. Dunia kampus ya. Dia cerita dia pacaran sudah 8 tahun hampir nikah dan pacarnya itu tabrakan. Tabrakan meninggal di tempat. Di Pontianak. Terus dia bilang, "Lu bisa nggak bikinin lagu tentang cerita gua nih?" Intinya apa? Aku bilang gitu kan. Intinya apa? Intinya saat ini gua tidak punya keinginan sedikit pun untuk mencari pacar lain. Yang lu mau apa? Yang gue mau adalah gue mau ketemu dia kalau seandainya gue dipanggil pulang. Gue hanya mau ketemu dia aja gitu. Oke. Akhirnya aku menuliskan lah, Kak, satu lagu yang judulnya Mengenangmu. Di album kedua Krispati itu single pertama. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana gitu kan. Itu aku bikin, itu kalimat-kalimatnya adalah mengutip ucapan temenku ini. Sampai nanti aku kan ada di sana itu berarti sampai dia pulang. Dia mau lagi. ketemu cewek ini. Orangnya masih hidup nih. Amer Fikri, sehat ya Mer gitu. Nah, itu aku menuliskan itu, singkat cerita label memilih itu sebagai single pertama di album kedua ya, laguku. 1 minggu sebelum itu rilis, aku pulang ke rumah udah capek dari manggung segala macem. Terus tidur lah ya, tidur. Di dalam tidurku itu aku bukan kayak reperpan, bukan. Kalau reperpan ya kayak orang ketindisan ya gitu. Tapi enggak. Di sini tuh aku berjarak mungkin ya sekitar 1 atau 2 meter. Aku dipertemukan nih sama satu sosok yang memang dia hanya tersenyum aja dari jauh, tapi nggak ngomong halo gitu nggak. Tapi dia ada satu transfer energi ke aku, dia cuma bilang gini, "Mas Badai terima kasih ya sudah mengabadikan lagunya buat saya." Gitu. Orangnya cantik, Kak. Oriental, rambutnya panjang, tapi nggak serem. Ya kayak layaknya saya ketemu wanita seperti biasanya aja gitu. Nah akhirnya saya kaget. Saya butuh waktu 3 hari tuh, Kak, untuk cerita sama teman saya ini. Akhirnya saya memberanikan diri lah, saya cerita sama dia. "Mer, sorry Mer ya gitu. Ini namanya Amer, bukan anggur merah, bukan ya. Mer, sorry nih Mer gitu. Gue mau cerita nih Mer, apa Anda ya gitu." Aku ceritalah. Gue ketemu begini.
Di tengah-tengah cerita dia tidak ngomong, dia cuma nunduk. Nggak tahu ya, mungkin dia nangis kali pada saat itu, dia malu menunjukkan ke aku. Terus dia keluarin dompetnya, Kak. Waktu itu masih zaman foto di dalam dompet ya. Kalau sekarang mah kartu kredit di dalam dompet. Sekarang bisa ditaruh di belakang ya. handphone ya. Nah, dia nunjukin lah foto itu, Kak. Dan memang benar lah itu orangnya. Ciri-cirinya sama Iya, persis pas ya. yang aku lihat di dalam mimpi. Padahal sebelumnya Mas Bade tidak pernah dikenalkan. Enggak, aku nggak kenal. Aku kenal sama Amernya aja. Oh gitu. Iya. Dan setelah itu Mengenangmu itu wah menjadi lagu nomor 1 chart dimanapun. Dimana-mana, sampai iya. hari ini bahkan almarhum Taufik Safalas aja dia sangat suka sama lagu ini gitu. Itu tahun berapa Mas Bade tadi? 2007. 2007. Iya. Yang kecelakaannya juga di 2007 ya. Mungkin sebelum Sebelumnya, itu ya. oh, oke. Karena Amer cerita sama aku tuh 2006 lah. Mungkin itu 2006 awal gitu. Oh iya. Benar-benar ini ya kayak yang tidak ada itu mencoba berkomunikasi dan Iya. kata, iya dia. Dia Berarti kita percaya tidak percaya bahwa yang tidak ada tuh sebenarnya tetap di sekitar kita tetap dan di sekitar mungkin, kita, memantau betul. keluarganya. Betul. Ya, mungkin itu alam bawah sadar aja ya sih, Iya. Kak. Mungkin saya capek juga. Dan kebetulan kok ya pas ketemunya yang begituan gitu. Iya. Luar biasa Mas Bade itu. Iya, Ternyata lagunya maknanya dalam sekali ya. Betul. 80% lirik dari lagu itu adalah mengutip semua kalimat dari Amer, aku modifikasi aja. Oh begitu. Iya. Tapi Mas Badai dengan pengalaman ini, kalau besok ada kejadian seperti ini, ya mudah-mudahan jangan sampai ya Iya. Mas Badai. Tapi Mas Badai nggak kapok kan untuk bikin Enggak. lagu yang dengan pengalaman spiritual seperti ini. Jadi dasarnya intinya ada orang kehilangan Iya. seseorang atau Sebenarnya kapoknya sih bukan ini sih, Kak. Aku kadang-kadang suka takut kalau bikin lagu tuh karena kalau dipercaya bisa jadi doa gitu. Oh ya. Itu aja ketakutanku kalau Begitu bikin ya? lagu ya. Kayak Bila Rasaku Ini Rasamu itu hasil curhatan seorang wanita jam 1 pagi di parkiran studioku. Oh gitu Mas Iya. Badai. Itu wanita itu teman Mas Badai atau? Akhirnya aku tahu bahwa dia public figure gitu. Oh gitu. Waktu ya curhat, ampun. nih siapa ya datang ke studio gue jam 1 pagi, gue mau pulang udah capek Itu rekaman juga gitu kan. lagunya hits sekali ya Mas Badai. Iya. Aduh kalau Terus, dengar masih enak aja iya, selalu. Aku mau masuk mobil dicolek. Mas Badai gitu. Iya siapa ya? Duh nggak perlu tahu deh saya siapa, saya mau cerita aja. Set jam 1 pagi nih gitu kan. Ya ampun. Akhirnya aku ngeladenin 30 menit aku dengerin. Intinya tuh apa? Intinya dia mau balas dendam sama cowoknya. Oh. Wah, aku bilang ya gue bukan dukun nih, jangan balas dendam ke gue dong gitu kan. Enggak, saya mau bikin lewat karya aja Mas. Intinya apa? Saya mau dia ngerasain apa yang saya rasain. Akhirnya saya bikin tuh Bila Rasaku Ini Rasamu. Oh, benar-benar dari curhat Dari curhatan. wanita itu ya. Mostly laguku semua begitu, termasuk lagu kesayanganku di Krispati itu Tak Lekang Oleh Waktu ya. Salah Kang oleh Ya waktu. dirimu di hatiku tak lekang, itu lagu kesayanganku, iya. itu kejadian aku sendiri gitu. Oh, itu pengalaman pribadi. Iya. Gimana nih Mas Badai, boleh nggak Aduh, diceritain? ini podcastnya mahal nih, asik. Nama dirahasiakan. Iya. Jadi tahun 98 aku pernah naksir seorang wanita. Iya, jadi 98 itu Mas Badai stage udah kuliah, udah kuliah. Belum lulus ya? Belum lulus. 98 awal lah mungkin ya. Aku jatuh cinta nih sama satu wanita ini. Dia anak gereja. Kebetulan dia FKG dia. FKG. Iya, kedokteran gigi. Tapi memang cintanya bertepuk sebelah tangan sih, Kak. Cuma memang aku melihat wanita ini tuh seperti nggak lekang dimakan waktu aja kalau diceritain. Itu 98 ya, sekarang 2022 nih. Itu tuh kan berarti kan udah 24 tahun ya, berarti ya. Dan 24 tahun itu pun kalau mau dibikin lagu turunannya Tak Lekang Oleh Waktu tuh masih bisa dari cerita itu. Oh, gitu. Itu karena Part 2-nya iya, ya part 2, istilahnya. part 3, part 4 itu bisa gitu. Karena menurutku pada saat itu dia tuh irreplaceable gitu. Jadi nggak bisa digantikan lah gitu Iya. kan. Orangnya kalem. Aku kan suka cewek kalem gitu ya. Karena akunya suka humor gitu. Jadi kalau ketemu humor lagi bisa kacau gitu kan. Pokoknya elegan, kalem, terus dia aktif di gereja juga segala macam. Jadi pada saat itu tuh memang target utama. Ternyata nggak dapet. Makanya aku bilang kan,
Meski kau bukan milikku, Oh iya, ada kalimat itu ya. intan permata yang tak pudar tetap bersinar, Ah, mengusik kesepian jiwaku. Nah, oh luar biasa. gitu. Hebat sekali Mas Badai. Terinspirasi dengan sehari-hari pengalaman Iya. pribadi, curhat orang, bahkan Betul. hal-hal yang spiritual ya. Iya. Saya tuh jadi ingat Josh Groban tahu Josh kan, Groban, Mas? ya. Itu ada lagunya To Where You Are. To Where You Are, Iya, ya. itu juga seperti ada pengalaman seperti Mas Badai juga. Jadi teman beliau kalau nggak salah istrinya meninggal atau apa gitu. To Where You Are ya. Iya, iya. Itu kan mengenai kehilangan seseorang Iya, juga. iya, iya, Jadi iya. mungkin berarti kalau musisi itu benar-benar bisa masuk ya, feel-nya tuh benar-benar masuk Betul. sama suatu keadaan, Iya. dan di situ dia langsung keluar jadi suatu karya. Iya, gitu. termasuk itu Kak yang tadi karena dia sebutin aku cuma punya hati itu aku bikin di toko handphone Kak. Hah? Gimana terinspirasi dari toko handphone? Iya, jadi lagi Biasanya handphone dari toko handphone inspirasinya jatuhnya TikTok. handphone lagi di servis nih. Iya. Tiba-tiba, waktu itu zaman pet ya, sosmed pet tuh. Tiba-tiba Mita waktu itu mention aku, bikinin gua lagu dong gitu kan, tentang ini gitu. Oke, itu masih oke biasa aja gitu ya. Tiba-tiba aku lagi di toko handphone itu tiba-tiba terbersit di otakku atau di pikiranku, cewek nih udah diselingkuhin 10 kali, 20 kali, 30 kali, tapi dia nggak bisa mutusin pacarnya. Begitu ditanya, lu udah diginiin, udah pokoknya segala sesuatu udah lo alamin deh, kenapa lo nggak bisa putusin? Ya gue cuma punya hati nih. Dia nggak punya paru-paru, nggak punya ginjal tuh Kak, jadi punya hati doang. Gitu. Nah akhirnya aku menemukan quotes ya, yang ternyata dipakai lah sama galawers sampai sekarang. Ternyata cinta mati sama bodoh tuh beda tipis. Iya, benar. Karena jadi manusia nggak boleh hanya punya hati, dia Iya, harus sinkron harus sama, ada logiknya ya. juga. Makanya kan aku bikin kamu berbohong, aku pun percaya. Aduh. Kamu lukai, ku tak peduli. Di mana ada cinta seperti ini gitu kan. Nah, itu mungkin bukan manusia biasa kali ya. Ya gitulah. Pokoknya ya inspirasi lagu tuh macem-macem sih. Iya, Gitu. hebat. Kalau yang bikin ini kan Mas Badai alirannya lebih ke pop ya. Pop. Kalau yang agak ngebeat sedikit ada nggak ya Mas Badai? Kalau di Krispati Jadi kayak ngedisco gitu ngebeat begitu. satu-satunya sebenarnya banyak sih lagu-lagu yang upbeat di album tuh banyak. Cuma sama label tuh nggak pernah nggak pernah dijadikan single. Oh. Satu-satunya lagu yang saya bikin di band dulu tuh Sepanjang Usia itu satu-satunya lagu kita yang lagu cepet dan video klipnya paling memalukan karena saya harus pakai boxer dan bermain bebek-bebekan di pantai. Nanti kita lihat ya. Teman-teman. jangan dilihat. Jadi penasaran saya. Gitu ya, itulah banyak sih kalau lagu upbeat banyak. Kalau mau dengar versi yang barunya di album saya di KFC ini ada. Karena Mas Badai kan udah mastering lah kalau lagu melo, lagu Ya. yang mendayu-dayu, istilah kata membawa seseorang suasana hatinya tuh benar-benar mengikuti lagu tersebut Iya, gitu. iya, Tapi iya, kalau iya. yang ini saya pengen tahu juga Iya, nih. mudah-mudahan sih Kak, mudah-mudahan. Yang ngebeat dikit. Iya, mudah-mudahan nanti bisa bikin lagi. yang Iya. ngebeat. Terus kalau aransemen lagu ya Mas Badai itu kan Ya. Mas Badai aransemennya bagus sekali ya. Ya. Itu timnya selalu tim yang sama apa ganti-ganti tergantung lagunya Mas? Kalau saya untuk rekaman session player memang beda-beda. Tapi saya punya pegangan sendiri gitu. Misalkan saya punya pegangan drummer untuk rekaman, saya memang cocoknya ini. Basis saya cocoknya ini. Tapi ketika dia tidak bisa, ya saya akan cari pemain dengan resonansi yang hampir sama gitu kan Kadang dengan berbeda tim juga iya ya. gitu. Tapi kalau untuk manggung, kalau untuk solo karir saya sebagai penyanyi solo, saya memang punya home band sendiri gitu. Oh gitu. Dan Karena sangat mempengaruhi ya. Mas Sangat, Badai. Kalau sangat. musik itu kurang bagus, betul. beda dengan yang musik Betul. yang megah, udah kayak apalagi yang ala-ala kayak seperti orkestra itu kan Ya, udah luar biasa sekali tuh. Ya, Kayak- kalau orkes memang kita tidak bisa kalau tidak baca part. Karena itu kan bahasa konduktornya ngangkat tangan begini udah pasti harus bowingnya harus sama, dynamicnya harus sama. Tapi kalau band ya rock and roll aja gitu. Yang penting aransemennya paham, temponya bener, terus bisa memainkan ritme yang menonton juga gitu. Oke. Terus Mas Badai, ini kita
ke dunia hukum sedikit ya. Ya. Saya pengen tahu nih Mas Badai. Mas Badai, intinya saya pengen tahu Mas Badai sadar hak cipta sejauh apa? Untuk beberapa karya Mas Badai ada yang sudah didaftarkan? Sudah. Jadi kalau untuk karya-karyaku di publishing semua sudah sejak awal ya. Sejak awal aku di Krispati di label Naga Suara, memang aku udah otomatis masuk publishing. Kemudian aku adalah anggota LMK di Wahana Musik Indonesia sejak 2009 sampai hari ini. Kemudian untuk beberapa laguku juga yang tidak mau aku eksploitasi, aku daftarkan di DJKI. Itu kan sudah berupa certified ya untuk per lagunya. Keluar sertifikat. Betul. Nah, kalau dibilang paham atau sadar hak cipta, memang aku sering bersuara tentang hak cipta itu mulai 2014 Kak. 2014 karena aku banyak menemukan sekali lagu-laguku itu memang pertama di cover tanpa izin. Ya, artinya mereka tidak paham bahwa kalau cover itu ada license digital yang harus diurus gitu ya, baik itu ke publishing atau kepada komposer. Nah, kemudian yang kedua, ada beberapa laguku juga yang bisa naik ke digital sosial platform seperti Spotify, ya you name it lah ya, segala macam itu juga tanpa clearance gitu kan. Nah, itu sebenarnya kan kalau berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta itu sudah pelanggaran. Ada pidananya tuh di 113. Nah, bahkan saya juga mempelajari tuh Kak, karena Undang-Undang Hak Cipta itu kan memang versi terbaru ya. Kan pertama-tama kan di Indonesia kan tahun 82 tuh. Udah banyak versinya terakhir itu. Nah, saking saya mempelajari benar tentang Undang-Undang Hak Cipta itu, akhirnya saya penasaran gitu. Penasaran karena menurut saya di undang-undang ini bagus, Undang-Undang Hak Cipta ini bagus yang 2014 ini tahun 28 nomor 28. Ya, tapi saya lihat banyak sekali pasal-pasal yang sepertinya mengeksklusifkan komposer. Dia punya hak pendistribusian, pengumuman, kemudian pembawaan ciptaan lah segala macam ya. Bahkan di 9 ayat 3 itu dikatakan bahwa setiap orang yang mau membawakan karya cipta dan mendapatkan manfaat komersial itu harus dengan izin pemegang hak cipta. Tapi ini kembali menurut saya ya, ini kembali digugurkan lagi di pasal yang mengatur tentang hak pelaku ekonomi pertunjukan. Ya kan, bahwa kalau mau bawain aja, nggak perlu izin, tapi harus bayar royaltinya kepada LMK, di mana itu adalah WAMI untuk performing rights gitu kan. Karena kan LMK kan macam-macam, ada Prisindo yang mengurusi performer di royalti di album, kalau si WAMI kan performing. Ya saya sih nggak masalah kalau harus bayar ke LMK, tapi apakah LMK ini bisa menjamin 100% ketika penagihan itu bisa berjalan dengan baik? Bukan hanya konser-konser besar atau bukan hanya penagihan-penagihan yang dalam tanda kutip penagihan besar gitu ya. Andai kata nih lagu saya dibawain di kafe di ujung mana gitu. Apakah kafe, bisa salon, spa, pokoknya yang bersifat komersial. Betul, bisa public subjek, area kan. Subjek royalti juga. Benar. Nah, ternyata sampai hari ini pun LMK pun tidak bisa menggaransikan itu. Oh, jadi ada yang tidak efektif ya? Belum efektif. Meskipun mungkin penagihan mereka udah mengalami kenaikan ya setiap tahun tuh ada target penagihan yang harus ditagih kan gitu. Tetapi bagi kami komposer-komposer yang memang as a member, ya kami merasa bahwa ini kayaknya nggak signifikan gitu. Area penagihannya kami nggak bisa menerima itu secara luas gitu kan. Ya paling TV, radio, konser besar, YouTube, karaoke, ya itu kita terima. Tapi kalau sampai ke benar-benar public area yang seharusnya ditagih, itu mungkin belum sampai ke sana. Nah, yang ketiga, kita juga mengamati bahwa di 113 ada pasal tindak pidana tuh. Bahwa kalau ada pelanggaran tanpa izin bla bla bla, ada yang denda 500 juta, 1 miliar, bahkan ada kurungan penjara juga. Sebenarnya besar-besar udah. Betul. Hak cipta, Tapi ketika aplikasinya, saya sendiri ngalamin Kak, saya melarang lagu-lagu saya dibawakan oleh beberapa entitas. Dan itu nggak bisa. Kenapa? Karena mereka selalu berpedoman bahwa setiap orang bisa bawa lagu itu asal bayar ke LMK. Nah itu yang saya kritisi gitu.
Sebenarnya seharusnya tidak hanya ke LMK, tapi langsung dia di-link atau minta izin atau dapat license dari penciptanya langsung. Nah, Itu itu. lebih fair dan secara hukum lebih mengikat kuat ya, karena dengan adanya perjanjian dengan pencipta itu kan nanti akan tertulis dengan detail di perjanjian. Dia boleh menggunakan sampai berapa lama. Betul. Dan untuk event apa gitu. Betul. Nah, jadi secara pribadi saya sering sekali berhadapan dengan user-user yang menggunakan lagu-lagu saya tanpa clearance gitu. Bahkan saya melihat jadi lucu ya, maksudnya gini, komposer di Indonesia ini seperti punya senjata yaitu UHC 28, lalu keluar lagi peraturan pelaksana 56 tahun 2021 tentang tata kelola royalti pertunjukan musik. Seakan-akan ini menjadi angin segar untuk kita. Tetapi aplikasinya menurut saya, meskipun kita nih komposer yang punya beberapa hak eksklusif, aplikasinya kalau menurut saya nggak eksklusif, Kak. Seakan-akan eksklusif tapi aplikasinya enggak gitu. Jadi undang-undang hak cipta itu memang ini undang-undang yang paling luas, Mas Badai, dibanding kalau saya kan kita bicara hak itu bukan hanya hak cipta ya, ada paten, ada merek, ada desain industri, tapi yang paling luas memang hak cipta. Betul. Itu benar-benar tidak terbatas dan luas sekali. Kadang gray area, ini masuk yang mana gitu, kayak seperti itu. Dan di undang-undangnya sendiri ini banyak sekali yang di cover. Antara lain kalau di dalam undang-undang hak cipta ada yang namanya performance right. Jadi bukan hanya pencipta, tapi misalnya penyanyinya juga ada hak di situ. Terus industri rekaman juga ada hak sendiri. Hak-hak terkait ya? Iya, hak-hak terkait atau neighboring right ya kalau di bahasa Inggris. Nah itu yang pada saat itu di prakteknya kan semua pihak ada nih, ada penyanyi, ada pencipta lagu, ada produser rekaman. Itu nggak boleh tabrakan di sini. Betul. Itu harus jelas. Jadi bagaimana caranya itu dengan perjanjian si produsen rekaman dia dapat apa bagiannya, untuk penciptanya dapat apa dan penyanyinya dapat apa. Karena kalau tidak pasti akan ribut nanti. Betul. Nah itu kalau begitu ribut itu panjang sekali urusannya. Betul. Dan pembuktiannya itu juga banyak di hak cipta, karena hak cipta kan jangka waktu hak cipta itu dimulai dari publikasi ya. Dimulai dari publikasi. Ada deklaratif ya, Kak. Iya. Jadi jangka waktunya itu dimulai dari publikasi pertama kali. Jadi benar-benar kalau saya mau advice ke Mas Badai dan juga teman-teman Trisakti yang bergerak di bidang musik, itu benar-benar harus mengikatkan diri kalau di perjanjian awal. Betul. Jadi di perjanjian awal harus semuanya dikupas. Kalau perlu perjanjian itu berlapis-lapis, berlembar-lembar, tapi semua detail ada gitu. Jadi aman buat Mas Badai, buat timnya Mas Badai, dan juga untuk pihak ketiga gitu. Karena yang namanya ribut di dunia musik, dunia hak cipta, di dunia entertainment itu benar-benar kasus banyak sekali, Mas Badai. Betul, Kak. Jadi memang kalau saya lihat, kalau saya sih sebagai komposer memang saya thanks God-nya memang udah dipager-pagerin nih dari publishing, dari manajemen kolektif. Kemudian saya juga termasuk orang yang concern banget lah sama ini. Cuma yang saya prihatinkan nih adalah generasi di bawah saya ya. Atau mungkin generasi di atas saya yang jauh nih, mungkin 70-an, 80-an gitu ya. Ya memang mereka nih masih ada kontrak seumur hidup gitu ya. Kemudian royaltinya juga tidak jelas. Kalau mereka menerima advance-nya sudah balik atau belum gitu kan, seperti yang kita bahas di backstage itu kan ada master yang harus kembali 25 tahun ya kan. Itu benar-benar jauh, Kak, dari jangkauan ini. Nah, makanya kita ini dari sama beberapa pencipta lagu kita lagi bikin movement nih. Kita bikin movementnya bukan untuk bertentangan, tetapi kita memberikan edukasi bagi teman-teman yang mau diedukasi gitu. Karena kita melihat kita percuma mengedukasi orang yang mau dalam tanda kutip tetap tidak mau paham. Gitu. Jadi kan untuk pencipta lagu ini benar-benar haknya tinggi sekali, Mas Badai. Dan harus tahu bahwa dia dilindungi oleh undang-undang. Jadi jangan sampai terjadi kewenang-wenangan dari pihak ketiga atau pihak lain yang menyalahgunakan karyanya seperti itu. Ini Mas Badai, kita mau tutup ya Mas Badai, tapi satu hal yang paling penting lagi adalah tips. Kita perlu tips dari Mas Badai untuk teman-teman kita, alumni Trisakti ataupun mahasiswa-mahasiswa yang masih kuliah, yang nanti yang sekarang saya nanti mau jadi seperti Mas Badai, saya
ada talenta di bidang musik dan ingin berkarir di bidang musik, baik itu untuk menjadi musisi, penulis lagu atau penyanyi atau untuk bergerak di bidang industri rekaman. Itu bagaimana kiatnya nih Mas Badai untuk memulai, awalnya bagaimana dan supaya tidak menyerah dalam prosesnya, karena kan pasti nggak langsung kita nggak langsung jadi besar begitu saja. Begitu. Betul. Yang pertama, sebelum memutuskan untuk menjadi apapun di dalam kehidupan teman-teman gitu ya, mau jadi musisi, mau jadi olahragawan, mau jadi apapun lah ya, yang pertama kenali dulu potensi. Ya, kenali potensi, karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia punya potensi. Bahkan ada orang yang menyadari dia punya potensi, tapi potensinya nggak di situ sebenarnya. Gitu. Jadi termasuk saya pernah ngalamin Kak, saya kan pernah kerja biasa di salah satu kantor alat berat ya, di TB Simatupang setelah saya lulus kuliah. Saya melakukan itu karena saya ingin menyenangkan orang tua saya, gitu. Padahal potensi saya nggak di situ. Nah, ketika saya mengambil keputusan, ini yang kedua nih, setelah punya potensi, kenali potensi, yang kedua berani ngambil keputusan untuk stay on the focus gitu, stay fokus di apapun yang kita kerjakan, mau jadi pengusaha, mau jadi musisi, mau jadi apapun, nggak ada pekerjaan yang sukses kalau tidak konsisten dan fokus, nggak ada. Bahkan kita ongkang-ongkang kaki aja di rumah harus fokus juga kan. Kalau enggak bisa kolaps juga gitu kan. Jadi nggak ada pekerjaan yang sukses tanpa fokus. Jadi yang pertama itu fokus, kenali potensi, kedua mengambil keputusan untuk tetap konsisten dan fokus. Nah, yang ketiga selalu jadi otentik, selalu jadi manusia yang otentik. Tapi gitu. Mungkin nih Mas Badai juga kan ada teman yang baik yang menemukan talenta Mas Badai. Nah, mungkin nggak kalau untuk kita menemukan bahwa kita bertalenta di bidang musik, tapi kita harus tanya juga ke sekitar. Bagus nggak sih suara saya? Bagus nggak sih saya bermain musik? Betul. Gitu. Itu kan karena ibaratnya karya kita akan dinikmati oleh masyarakat banyak. Betul. Jadi ibaratnya kita survei juga lah ya ke lingkungan kita. Artinya seperti cerita saya di awal tadi, kalau nggak ada bapak-bapak itu yang menyadarkan saya potensi saya mungkin nggak sadar kalau saya bisa nih sebenarnya masuk ke industri musik nih, kalau nggak ada dia gitu kan. Nah, itu juga perlu support system seperti itu juga perlu. Tapi yang paling penting itu sih Kak, 3 besar itu. Yang pertama yang tadi kenali potensi, kedua berani ngambil keputusan, dan yang ketiga ya be yourself gitu, otentik aja. Karena banyak orang yang berusaha yang berusaha jadi orang lain, padahal sebenarnya karakternya dia nggak seperti itu gitu. Nah, dan khususnya kalau buat teman-teman yang mau berkarya, mulai sekarang ayo deh berkarya gitu. Jangan selalu berusaha untuk bangga kalau kita bawain lagu orang terus gitu. Itu. Gitu. Itu kalau di dunia hak cipta juga no plagiat, jangan mendompleng keterkenalan orang lain. Kita harus berkarya sendiri dan bangga dengan sekecil-kecilnya, tapi itu karya sendiri. Iya, jadi gini, kalau prinsip aku teman-teman ya, udah terbukti 2 tahun pandemi itu panggung bubar semua. Gak ada satupun panggung. Ya, semua tiarap, mau usaha apapun tiarap tuh zaman Covid. Yang tidak tiarap adalah apa? Hasil pemikiran dan masterpiece. Tetap harus jalan ya. Iya, karena otak selama diberikan kemampuan berpikir, badan dikasih kesehatan, kita akan terus bisa berkarya terus kan. Berkarya. Dan kita karya itu mungkin bisa dimonetize bukan sekarang tapi nanti gitu. Jadi yang umurnya panjang itu ya itu. Karya, ide, inspirasi. Itu nggak pernah mati. Hak kekayaan intelektual. Iya, betul. Gitu. Dan sempat selama pandemi itu kan ada banyak musisi yang mengadakan konser online ya. Mas Badai sempat di 22 tahun saya berkarya tuh 2021 saya diajakin sama konser 7 ruang DSS. Kebetulan ada Ruth Sahanaya juga, penyanyi-penyanyi lain juga. Nah, itu konser 7 ruang ya, nanti ruang. Teman-teman bisa lihat, masih ada ya? Ada di YouTube-nya DSS Music ada. Iya, bisa dilihat kalau yang belum sempat lihat konser 7 ruang Mas Badai dan teman-teman. Iya. Mas Badai, ini tadi kan dari tadi saya nanya terus ya. Ini sebelum kita tutup, Mas Badai ada yang mau ditanya nggak mengenai pasti hak nih. cipta? Benar. Nggak adil kalau saya yang nanya terus. Benar. Jadi gini, menurut Kanadian nih ya, kalau undang-undang hak cipta ini sebenarnya posisinya menyelamatkan pencipta atau menyelamatkan pengguna.
Pengguna tuh dalam hal masyarakat yang Ya, apapun itu. menikmati penikmat musik seperti itu. Pengguna tuh misalkan penyanyi, ya, band cafe misalkan gitu ya, atau apapun nih mereka yang punya, karena kan mereka juga diatur tuh hak ekonomi pelaku pertunjukan. Ya. Nah, menurut Kanadia, kita ini posisi komposer ini terselamatkankah atau pengguna yang terselamatkan? Karena kenapa saya tanya begini? Karena fenomena yang terjadi sekarang, dan ini fakta ya, bukannya bohong-bohongan, ini fakta. Sekarang pencipta lagu itu lebih takut kepada pengguna lagunya. Oh gitu. Fenomena yang terjadi sekarang begitu. Bukan takut karena nggak mau fight, tapi mereka males. Mereka udah dalam tahap wasting time untuk ngurusin ginian tuh buang-buang waktu. Karena menurut mereka nggak di cover sama regulasi ini. Regulasinya ada, kesan eksklusifnya ada, tapi aplikasinya tuh berantakan banget. Itu yang pertama, Kak. Yang kedua nih, Kak, seandainya ada komposer seperti saya menyatakan di publik bahwa saya melarang lagu-lagu saya dibawakan oleh A, B, C, D, apakah itu berkekuatan hukum atau mungkin tidak berkekuatan hukum? Karena menurut beberapa orang, sekali kita mempublish karya kita, apalagi kita sudah istilahnya memberikan kuasa pengelolaan itu ke lembaga-lembaga yang tadi saya sebutkan, kita tidak bisa untuk melarang itu. Karena orang lain semua bisa pakai, ya pakai aja, bebas. Padahal kalau menurut saya, hak cipta kan melekat kepada pencipta, bukan melekat kepada pengguna atau kepada institusi yang mengelola distribusi royalti itu. Nah, itu dulu deh, Kak. Gimana tuh, Kak? Sebenarnya kalau hak cipta itu sendiri memang hak tertinggi itu pada pencipta atau authornya. Tapi ada hak lain yang dilindungi hak cipta itu, saya bilang yang di performance right itu atau neighboring right itu, penyanyi juga punya hak. Studio rekaman itu juga sound recording ya, itu juga punya hak. Jadi mereka semua punya haknya masing-masing. Karena itu kalau di dalam perjanjian kerjasama itu harus ditulis secara detail. Si A dapat apa, B dapat apa, C dapat apa, pembagiannya apa, dan jatah mereka, istilah kata karya mereka apa di situ, apa andil ya, mungkin kalau studio rekaman dia akan memberikan apa, terus akan biasanya ada istilah label ya, dia akan melindungi selama di dalam label itu hak-hak apa yang diperoleh oleh penyanyi dan penciptanya. Jadi sebenarnya ada hak masing-masing, Mas Badai. Nah itu yang Mas Badai harus tahu. Dan kalau ada pelanggaran atau bersinggungan antara hak-hak masing-masing itu ada friksi nanti. Nah itu yang bisa jadi ribut. Nah untuk mencegah itu ya pertama perjanjian, dan kedua dicatatkan, maaf. Kalau hak cipta itu istilahnya pencatatan bukan pendaftaran seperti merek dan paten dan sebagainya. Dicatatkan hak ciptanya. Kenapa saya selalu mengencourage dicatatkan hak cipta itu? Karena jika kemudian hari terjadi dispute, itu menjadi bukti awal. Itu selalu menjadi bukti awal, bukti pencatatan itu bahwa bukti awal suatu kepemilikan hak cipta atau ciptaan dan siapa pemiliknya gitu yang dari awal. Apalagi Mas Badai posisinya lebih banyak ke songwriter kan, pencipta lagu, dan itu benar-benar untuk Mas Badai, untuk semua lagu Mas Badai. Jadi jangan cuma saya mau hits aja yang saya catatkan, tapi semuanya dicatatkan gitu Mas Badai. Nah kalau untuk seperti lembaga royalti atau LMKN, di pemerintah ada LMKN namanya, itu memang kalau cara mereka mengkolek royalti, mereka ada sistem sendiri yang saya juga nggak terlalu paham detailnya ya, cuman tetap harus Mas Badai secara aktif mengerti bahwa ada hak lain selain perolehan dari royalti itu Mas Badai, yaitu yang di cover melalui perjanjian dan di-link secara bisnis, itu langsung dengan pihak ketiga. Jadi kalau royalti biar aja mereka bekerja dengan caranya sendiri ya. Kalau memang ada yang belum maksimal itu mungkin on proses, karena mereka ada sistem sendiri untuk mengkolek, dan untuk mereka bisa efektif itu harus ada pelaporan. Jadi misalnya di lagu Mas Badai ditaruh di restoran atau karaoke atau apa, itu harus ada yang melapor atau harus ada yang mengawasi berapa banyak itu diputar di dalam 1 bulan, di dalam 1 minggu. Nah kalau pelaporan itu
ada yang ditutup seperti itu, berarti kan akan nggak maksimal penyerahan royalti seperti itu. Nah, selain itu Mas Badai juga harus melindungi diri sendiri, yang tadi saya bilang melalui perjanjian dan deal-deal bisnis yang benar seperti itu. Ya. Nah, terus apa? Kalau yang hak terkait tadi, Sebentar, yang itu Mas, saya baru ingat kalau Mas Badai kayak bikin announcement ya, pengumuman, bahwa saya ini saya tidak mau digunakan hak cipta seperti kayak gitu. Itu memang kurang efektif kalau Mas Badai hanya mengumumkan. Bagaimana caranya supaya efektif? Kalau di dunia hukum kita mengenal namanya somasi. Somasi 1, 2, terakhir 3 action. 1, 2 itu kita jarakin 2 minggu. Begitu 2 minggu, yang ketiga dia ignore terus, baru langkah hukum, upaya hukum yang semestinya berdasarkan undang-undang hak cipta atau undang-undang hukum acara pidana atau perdata. Jadi efektifnya somasi ya? Somasi harus, gitu. Oke. Tenang, saya bantu Mas Badai. Nggak diperlukan, kalian promosi. Jadi kalau hak terkait itu saya paham juga. Soalnya lagunya bagus-bagus dan saya menikmati lagu Mas Badai ini. Kalau ada pihak ketiga ini saya harus bantu nih. Kalau hak terkait itu sih saya paham, karena memang di dalam album pun artis juga dapat royalti. Ya, meskipun dia bukan komposer, itu kan juga termasuk hak terkait mechanical rights kan. Kemudian kalau untuk pencipta lagu juga ada royaltinya, performing itu langsung ke pencipta. Jadi ada moral right, ada economic right juga. Betul. Nah, itu saya paham, tapi yang saya kembali tegaskan adalah itu aja sih, bahwa ketika di dalam undang-undang hak cipta itu tidak ada klausul yang mengatakan bahwa pencipta lagu itu berhak menolak atau tidak mengizinkan atau menganggap seseorang tidak layak untuk membawakan lagunya. Oh, itu pasti nggak akan dicantumkan di situ. Nah, itu pertanyaan besar buat saya sama teman-teman. Karena bunyi undang-undang tuh kita ada ini ya, kayak bahasa dulu kalau di hukum tuh ada teknik penyusunan undang-undang. Itu bahasa hukum tuh baku sekali, Mas. Betul. Kita beda seperti artis ya, Mas. Bahasa itu begitu-begitu dan bahasanya sangat kaku. Betul. Makanya orang hukum tuh kaku sekali. Berbeda dunia nih, Mas. Iya. Maksudnya nggak apa-apa sih kalau untuk kekakuan bahasa itu mungkin secara redaksional memang beda tipe dan kan. Dia kurang gitu. Biasanya lebih ke umum ya. Hukum itu ada les spesialis, ada juga jadi ada hukum umum, ada hukum khusus. Ada hukum khusus. Nah, tinggal itu masuk ke undang-undang yang mana. Kalau hukum khusus dia juga tetap pada ke umum pengaturan umumnya dulu, baru ke detail-detailnya gitu. Nah, betul. Mungkin di situ ada yang kurang diatur di situ. Tapi biasanya kalau di dunia haki itu dalam beberapa tahun kita koreksi lagi Mas. Makanya undang-undang merek ada lagi amandemennya. Undang-undang sekarang desain mau ada lagi keluar yang baru, paten juga termasuk hak cipta. Mas Badai juga tahu kan sebelumnya ada undang-undang hak cipta yang sebelum 2014 ini. Jadi kita koreksi lagi DJKI dan dari Kemenkumham selalu mengoreksi gitu. Termasuk juga profesional di dalamnya seperti konsultan-konsultan KI yang sudah bergerak di bidang itu gitu. Mudah-mudahan nanti input Mas Badai, kalau saya ada diberi kesempatan untuk memberi input untuk ke depan ya, kebijakan atau pengkoreksian kebijakan, kayak kemarin kita juga ada acara haki gitu, nanti saya akan usulkan dari usul Mas Badai. Amin. Jadi untuk semua musisi-musisi di tanah air Indonesia gitu. Terima kasih nih karena dia udah. Terus tolong dibantu Mas Badai untuk artis-artis kita yang baru mulai gitu, biar bisa sehebat Mas Badai. Amin. Kalau dibantulah, kadang-kadang kan musisi yang masih dari bawah gitu Mas Badai. Saya suka kasihan gitu kadang-kadang. Mungkin Mas Badai kalau ada rezeki lebih atau apa didekati, dikasih diajari gitu ya supaya berkarya yang bagus, gimana caranya. Aku juga ada komunitas pencipta lagu Indonesia, Komplanesia. Itu bisa di-add di Instagramnya komplanesia.id. Memang itu kebanyakan pencipta lagu yang memang basically masih beginner. Iya, saya suka kasihan soalnya Mas, itu gimana caranya dia harus naik dan dia harus sejahtera juga. Betul. Ya, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, umur panjang, dan juga bisa berkreativitas terus. Saya juga banyak belajar dari Kanadia tadi. Istilahnya meskipun singkat tapi akhirnya nanti men-trigger saya juga untuk nanya-nanya lagi nanti. Siap Mas Badai. Saya kalau alumni itu senang dan pasti saya bantu. Siap. Terima kasih Kak. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan. Semoga diskusi hari ini
antara saya dan Mas Badai ya, mengenai industri musik, mengenai perjalanan karir Mas Badai dan juga dunia hak cipta, terutama dunia hak cipta di bidang musik. Mudah-mudahan sangat berguna dan menginspirasi bagi teman-teman semua, baik teman-teman alumni IKA Trisakti maupun teman-teman mahasiswa. Untuk segala kekurangan yang ada, kami mohon maaf. Sebagai penutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Amin. Terima kasih. Thank you, bye. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih juga buat IKA alumni Trisakti. Semoga jaya terus dan bisa berdampak bagi banyak orang. Siap. Terima kasih. Sukses terus buat kita semua.